Apakah kalian tahu tentang Lowland Beauty, mumi wanita yang ditemukan di gurun pasir oleh arkeolog Cina? Halo, balik lagi bareng gue Pragas di Lentera Misteri. Pasir gurun bergemuruh di bawah matahari yang membakar, Gurun Takmalakan, tempat yang dijuluki Laut Kematian, adalah salah satu daerah yang paling berbahaya di dunia. Tidak ada kehidupan, tidak ada air, hanya angin kering yang berbisik di antara bukit-bukit pasir yang terus bergerak, menelan apapun yang berani melintas. Namun, di tengah kesunyian itu, sekelompok arkeolog Cina yang bekerja tanpa lelah. Mereka tidak sedang mencari emas atau permata, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Potongan sejarah yang telah lama hilang. Mereka menggali di kedalaman pasir, mencari sisa-sisa reruntuhan dari peradaban kuno yang mungkin pernah berdiri di tempat ini. Tapi tidak ada yang bisa mempersiapkan mereka untuk apa yang akan mereka temukan kelak. Ketika mereka sedang mencari sesuatu, menggali ke lubang yang lebih dalam, salah satu pekerja tiba-tiba berhenti sejenak. Sekopnya berbunyi nyaring mengenai sesuatu yang sangat keras, tapi bukan batu, bukan juga reruntuhan bangunan, tapi itu kayu. Mereka menggali lebih dalam, perlahan-lahan pasir disingkirkan, memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi selama ribuan tahun. Sebuah peti mati besar terkubur dalam lapisan pasir yang membatu. Di sekeliling peti ada benda-benda aneh, guci, tanah liat yang dihiasi dengan simbol misterius. Sebuah mangkuk perunggu yang dipenuhi dengan sesuatu yang tampak seperti sisa dupa kuno, dan kain tertutup tulisan dalam bahasa yang tidak dikenal. Para arkeolog saling berpandangan. Mereka tahu mereka telah menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, apa yang ada di dalam peti ini? Membuka peti mati kuno bukanlah tugas yang mudah. Mereka harus berhati-hati. Tapi anehnya, lapisan kayu tua itu tidak rapuh, tetap kokoh seolah-olah waktu tidak mampu menghancurkannya. Saat tutupnya mulai diangkat, udara di sekitar terasa berubah. Seakan ada sesuatu yang tidak seharusnya terganggu. Kemudian dalam cahaya redup matahari senja, mereka melihat seseorang wanita berbaring di dalam keheningan yang abadi. Bukan hanya sekedar mayat, ini kerangka tua yang rapuh dimakan waktu. Wanita ini masih terlihat hidup. Rambutnya masih tergelai lembut, berwarna coklat kemerahan dengan helaian emas samar. Kulitnya meskipun sedikit mengering masih mempertahankan warna aslinya. Bukan seperti mumi Mesir yang menghitam dan kaku, bahkan bulu matanya masih utuh. Ia mengenakan pakaian sutra merah dengan pola benang emas yang rumit, dihiasi dengan perhiasan berukir motif hewan yang tidak dikenal. Jari-jarinya yang ramping masih menggenggam sepotong kain misterius dengan simbol yang belum pernah ditemukan dalam catatan sejarah di Cina. Tetapi ada suatu hal yang membuat mereka benar-benar merinding. Matanya, meskipun tertutup, kelopak matanya tidak menyusut. Seperti mayat biasa, seakan jika seorang membukanya, wanita ini bisa saja menatap balik ke arah mereka. Jadi pas. Bayangkannya seperti ini, menggali, peti matinya dibuka, terus kelopak matanya tidak sayup, wajahnya kulitnya masih lembab, wajahnya masih seperti orang yang baru saja mati. Dan kebayang gak kalau misalnya mereka sedang melihat, dia melihat balik ini? Kebayang gak? Mantap, itu maksudnya ngeri banget ya. Seolah-olah tuh dia masih hidup gitu, dan seolah-olah tuh dia tuh bisa menatap balik ke arah kita kapanpun. Nah, salah satu anggota tim arkeolog ini melangkah mundur. Napasnya tertahan. Seumur hidupnya meneliti sejarah, ia belum pernah melihat sesuatu yang seperti ini. Ini tidak mungkin, gumamnya. Seorang profesor dari tim mencoba menjelaskan bahwa mungkin tubuh ini terawetkan karena kondisi ekstrim gurun. Udara yang kering dan suhu yang tidak stabil bisa memperlambat pembusukan. Tapi tetap saja ada yang tidak masuk akal di sini.
mereka mulai mencari bukti lain. Mereka menemukan sebuah guci yang mengandung cairan misterius. Apakah ini semacam balsam atau zat pengawet? Gelang batu giok dengan pola aneh tidak cocok dengan gaya seni dari dinasti manapun yang diketahui para arkeolog ini. Potongan kertas tua dengan tulisan tak dikenal. Apakah ini bagian dari bahasa yang hilang? Ketika seorang peneliti mencoba mengangkat tangan wanita itu untuk melihat perhiasannya lebih dekat, sesuatu mulai terjadi. Tangannya masih lentur, tidak seperti mayat yang telah mati selama ribuan tahun. Otot-ototnya tidak sepenuhnya kaku. Jari jemarinya, meskipun dingin, masih bisa sedikit digerakkan. Ketakutan mulai merayap di benak mereka. Apakah wanita ini benar-benar mati atau dia tertidur dalam cara yang tidak kita mengerti? Mereka segera menghubungi para ahli dari bidang arkeolog, ilmuwan, forensik, dan bahkan sejarawan dari luar negeri. Semua ingin tahu hal ini. Siapakah wanita yang mereka temui? Apakah dia bangsawan dari kerajaan yang hilang? Atau seorang penyihir yang diawetkan dengan metode rahasia? Ataukah dia ini sesuatu yang lebih dari sekedar manusia? Yang lebih mengerikan lagi, ketika salah satu peneliti mencoba membaca simbol di kain yang tergenggam oleh wanita itu, dia mengerutkan dahi. Simbol ini bukan hanya sekedar tulisan, itu adalah mantra. Wow, gila. Mantra yang ditulis dalam bahasa yang tidak dikenal, dengan makna yang masih menjadi misterius. Dan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar. Jika ini memang mantra, apakah mantra ini dituliskan untuk menjaga wanita ini tetap mati? Ataukah untuk mencegahnya bangkit kembali? Setelah penemuan mumi wanita misterius ini, para ilmuwan dari seluruh dunia mulai meneliti lebih dalam. Tidak hanya tubuh yang terawetkan dengan sempurna, tapi banyak detail yang tidak masuk akal bagi dunia arkeolog modern. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa tubuhnya masih terlihat masih awet setelah ribuan tahun? Pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita pada serangkaian teori. Beberapa di antaranya masih bisa diterima akal sehat, sementara yang lain begitu mengerikan hingga membuat kita bertanya-tanya, apakah sejarah yang kita ketahui selama ini hanyalah ilusi? Teori yang pertama datang dari hasil uji tes DNA yang dilakukan oleh tim ilmuwan Cina dan Eropa. Mereka berharap menemukan bukti bahwa wanita ini berasal dari dinasti-dinasti awal Cina. Tapi hasilnya justru jauh berbeda. DNA-nya mengarah ke sesuatu yang mengejutkan. Wanita ini memiliki kemiripan genetik dengan orang-orang di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Dugaan ini membawa kita pada bangsa Tocharian, sebuah suku kuno yang hampir tidak dikenal dalam sejarah manapun, tetapi meninggalkan jejak misterius di Asia Tengah. Gimana menurut kalian, apakah wanita ini salah satu bangsa Tocharian, atau wanita ini hidup di zaman dahulu yang sudah maju daripada abad ini? Coba tulis komentarmu di kolom komentar. Bangsa Tocharian digambarkan memiliki rambut terang, mata biru atau hijau, dan memiliki tubuh tinggi. Mereka adalah pelaut atau pedagang yang mampu menyeberangi gurun luas, membangun kota-kota tersembunyi di sepanjang jalur sutra. Namun, ada sesuatu masalah besar. Bangsa Tocharian diyakini telah punah sejak ribuan tahun yang lalu. Tidak ada catatan sejarah yang cukup kuat yang menunjukkan bahwa mereka masih ada setelah abad ke-6. Jadi, jika wanita ini berasal dari bangsa Tocharian, bagaimana mungkin tubuhnya tetap bisa awet dengan sempurna? Teori berikutnya lebih menakutkan. Selama bertahun-tahun, ada desas-desus tentang kota kuno yang terkubur di bawah gurun Takmalakan. Sebuah peradaban maju yang tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Menurut legenda lokal, ada sebuah kerajaan besar yang berdiri di tengah gurun ribuan tahun yang lalu. Kota ini dikenal dengan keindahannya. Bangunannya dari batu giok, jalur air yang mengalir di tengah kota, dan teknologi yang jauh melampaui zaman sekarang. Namun, suatu hari kota itu menghilang begitu saja.
Bukan karena perang, bukan karena bencana alam, tapi seolah-olah ditelan bumi dan lenyap begitu saja. Beberapa sejarawan percaya bahwa kerajaan ini mungkin dihancurkan oleh badai pasir raksasa, mengubur seluruh peradaban dalam sekejap. Tapi ada yang percaya bahwa mereka tidak hilang begitu saja, melainkan memilih bersembunyi. Apakah wanita ini berasal dari peradaban yang hilang itu? Apakah dia adalah seorang ratu yang diawetkan oleh rakyatnya agar tetap hidup selamanya? Namun, teori yang paling membingungkan para ilmuwan adalah bagaimana tubuh ini bisa tetap utuh. Biasanya mayat yang terawetkan selama ribuan tahun hanya terjadi di lingkungan ekstrim seperti Mesir, di mana mumi dijaga dengan balsam dan dibungkus kain khusus. Tapi wanita ini tidak menunjukkan tanda-tanda mumi tradisional. Ketika sampel cairan dari sekitar makamnya dianalisis, ditemukan zat kimia yang tidak dikenal dalam sejarah. Bukan balsam biasa, bukan sekedar udara kering yang mengawetkan tubuhnya, tapi cairan yang tampaknya memiliki sifat antiseptik alami yang luar biasa kuat. Cairan ini bekerja dengan cara yang belum pernah dipahami sebelumnya. Ia tidak hanya menghentikan pembusukan, tapi seolah-olah menjaga tubuh ini tetap dalam kondisi sempurna. Apakah semacam ini ramuan kuno yang hilang dari sejarah? Atau apakah wanita ini sengaja dibekukan dalam waktu? Beberapa ilmuwan bahkan mempertimbangkan teori bahwa cairan ini memiliki efek yang mirip dengan kriopreservasi, teknologi yang baru sekarang mulai dikembangkan oleh manusia modern yang membekukan tubuh dengan harapan bisa dihidupkan kembali suatu saat nanti. Tapi, jika teknologi ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, siapakah yang menciptakannya? Wow. Dan akhirnya ada teori yang paling menakutkan dari semuanya, bahwa wanita ini bukan manusia biasa. Beberapa sejarawan percaya bahwa dalam banyak budaya kuno ada mitos tentang dewi atau makhluk setengah dewa yang hidup di antara manusia. Mereka memiliki umur yang jauh lebih panjang, kemampuan di luar nalar, dan seringkali dipuja sebagai entitas ilahi. Dalam beberapa budaya Asia kuno, ada legenda tentang wanita suci yang diberi keabadian oleh para dewa. Dalam beberapa kasus, mereka tidak pernah mati, hanya tertidur hingga tiba waktunya untuk dibangunkan. Lalu bagaimana jika wanita ini adalah salah satu dari mereka? Bukti semakin memperkuat teori ini adalah kulitnya yang masih tetap elastis, organ dalamnya yang masih utuh. Ada juga simbol mantra di kain yang ia genggam, seolah ada sesuatu yang harus dikunci bersama tubuhnya. Dan yang paling menyeramkan, seorang ilmuwan yang memeriksa kelopak matanya melaporkan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat mereka mencoba menyinari wajahnya dengan cahaya UV, ada refleksi aneh di balik matanya. Seakan-akan di balik kelopak mata yang tertutup ada sesuatu yang masih hidup. Kebayang guys. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, siapakah sebenarnya wanita ini? Apakah dia seorang bangsawan dari peradaban yang hilang? Atau seorang penjaga rahasia kuno? Atau sesuatu yang lebih dari sekedar manusia? Dan jika ada satu pertanyaan yang lebih mengerikan lagi, jika memang dia tertidur selama ribuan tahun, apakah seharusnya kita telah membangunkannya? Teori mana menurut kalian yang paling cocok dengan wanita ini? Tulis komentarmu di kolom komentar. Setelah berbulan-bulan penelitian, tes DNA dan analisis forensik, para ilmuwan, arkeolog, hingga sejarawan dari seluruh dunia berkumpul untuk mencari satu jawaban saja. Tapi apa yang mereka temukan justru memperdalam misteri ini. Wanita ini bukan hanya sekedar mumi dari masa lalu. Dia adalah anomali sejarah, sebuah teka-teki yang tidak bisa dijelaskan oleh sains modern. Setiap lapisan dari penemuan ini hanya membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Saat pemeriksaan lanjutan dilakukan pada tubuh wanita ini, para ilmuwan menemukan bahwa organ dalam tubuhnya masih utuh. Hati, paru-paru, bahkan lambungnya tetap berada di tempatnya, tanpa tanda-tanda pembusukan seperti mayat pada umumnya. Lebih mencengangkan lagi,
Sampel jaringan yang diambil menunjukkan bahwa sel-sel tubuhnya masih aktif dalam kondisi tertentu. Tidak seperti tubuh manusia biasa yang mati. Sel-sel ini nampaknya berada dalam keadaan dormant, seolah-olah hanya tertidur. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah cairan misterius yang ditemukan di makamnya benar-benar memiliki sifat kriogenik? Atau ada teknologi kuno yang belum kita pahami sepenuhnya? Gimana menurut kalian guys? Teori mana yang cocok untuk wanita ini? Dan apakah cairan yang ditemukan di makamnya adalah benar-benar cairan yang bisa membuat tubuhnya awet, tetap elastis, dan organ tubuhnya tidak mengalami pembusukan? Coba bantu saya tulis komentarmu di kolom komentar. Dan ingat, kain dengan mantra misterius yang digenggam oleh wanita ini, setelah para ahli mencoba menerjemahkan simbol-simbol tersebut, mereka menemukan bahwa ini bukan sekedar tulisan biasa. Simbol-simbol itu ternyata adalah mantra perlindungan. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri, mantra itu bukan untuk melindungi wanita tersebut, melainkan untuk melindungi dunia dari wanita ini. Jadi wanita ini tuh mungkin para arkeolog atau para ilmuwan atau para sejarawan ketika mencoba menerjemahkan mantra yang ada di genggaman tangannya. Jadi mantra ini tuh mantra perlindungan, tapi bukan untuk melindungi wanita ini, tapi melindungi dunia dari wanita ini. Apakah wanita ini seperti wanita yang telah disegel oleh pahlawan atau oleh pemburu, mungkin pemburu misterius, dan menyegel wanita ini supaya tidak terjadi dan tidak bangun lagi di abad atau di masa yang akan datang? Apakah wanita ini sangat berbahaya sampai-sampai yang nyegelnya itu nulis mantra perlindungan supaya wanita ini tidak dibangunkan kelak? Gimana menurut kalian? Setelah mumi ini dipindahkan ke laboratorium di Urumqi untuk penelitian lebih lanjut, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi. Alat-alat laboratorium tiba-tiba mati tanpa sebab. Beberapa peneliti melaporkan mengalami mimpi buruk yang sama. Seorang wanita berpakaian merah dengan mata kosong yang menatap mereka. Seorang teknisi laboratorium tiba-tiba mengalami gangguan psikologis dan mengklaim bahwa dia mendengar suara-suara yang memanggil namanya dari dalam bumi. Namun, puncaknya terjadi ketika salah satu peneliti senior, Dr. Liu, memutuskan untuk membuka kelopak mata wanita itu, dan apa yang dia lihat membuatnya hilang kesadaran di tempat itu. Jadi ketika Dr. Liu membuka kelopak matanya, dia langsung pingsan atau hilang kesadaran pada saat membuka kelopak mata itu. Entah apa yang dia lihat, dia benar-benar pingsan seketika. Jadi ketika Dr. Liu membuka kelopak mata, Dr. Liu pingsan, atau bisa dibilang pingsan ya, hilang kesadaran seketika melihat saat membuka kelopak mata itu. Apa yang Dr. Liu lihat? Dan yang lebih menyeramkan lagi, Dr. Liu bersumpah bahwa dia melihat pupil wanita itu mengecil seolah-olah merespon cahaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin seorang wanita yang terkubur selama ribuan tahun masih menunjukkan reaksi biologis seperti itu? Ketika berita tentang penemuan ini bocor ke media, dunia menjadi heboh. Banyak yang menyebutnya sebagai penemuan arkeologi terbesar di abad ini, sementara yang lain menganggapnya sebagai pertanda yang buruk. Namun, sebelum penelitian lebih lanjut bisa dilakukan, pemerintah Cina tiba-tiba menutup semua akses ke laboratorium. Semua informasi tentang mumi tersebut dihapus dari catatan publik. Para ilmuwan yang terlibat dalam proyek ini menghilang dari sorotan media, dan tidak ada yang tahu di mana mumi tersebut disimpan sekarang. Apakah mereka takut akan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ataukah mereka menemukan sesuatu yang lebih berbahaya untuk diketahui dunia? Jika kita melihat lebih jauh, ada sesuatu kesamaan yang sering muncul dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Legenda tentang makhluk abadi yang tertidur di bawah tanah, menunggu untuk dibangunkan.
Di Mesir, kita mengenal kisah dewa Osiris yang terbangkitkan dari kematiannya. Dalam mitologi Eropa, ada cerita tentang Sleeping Beauty atau seorang putri yang tertidur ratusan tahun karena kutukan. Di Asia, kita memiliki legenda tentang makhluk immortal yang menjaga rahasia kekal tentang kehidupan. Apakah wanita ini adalah bagian dari mitos yang sama? Ataukah dia hanya bukti nyata bahwa manusia bukan satu-satunya makhluk cerdas yang pernah menghuni di bumi ini? Kini, wanita misterius itu tersembunyi di tempat yang tidak diketahui, dijaga ketat oleh pemerintah. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, apakah dia benar-benar mati? Ataukah dia hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali? Setelah penemuan yang menggemarkan ini, Lowland Beauty tidak lagi sekedar bumi dari masa lalu. Dia menjadi simbol dari misteri yang tidak bisa dijelaskan oleh pengetahuan. Namun, semakin banyak kita mencoba memecahkan teka-teki ini, semakin dalam kita tersesat dalam labirin pertanyaan yang tidak ada ujungnya. Siapa sebenarnya Lowland Beauty? Apakah dia benar-benar bagian dari peradaban yang hilang, atau ada sesuatu yang lebih gelap yang bersembunyi di balik penampilannya yang damai? Dan yang paling mengerikan, apakah kita benar-benar seharusnya tidak menemukan dia? Sejak penemuan ini dipublikasikan, beberapa teori konspirasi mulai bermunculan. Ada yang percaya bahwa Lowland Beauty adalah bagian dari eksperimen alien kuno, makhluk luar angkasa yang datang ke bumi ribuan tahun lalu untuk meninggalkan benih peradabannya. Yang lain percaya bahwa dia adalah penjaga dari rahasia besar, sesuatu yang terlalu berbahaya untuk diketahui manusia modern. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa penemuan Lowland Beauty bukan kebetulan. Beberapa orang percaya bahwa pemerintah Tiongkok sudah mengetahui keberadaannya sejak lama dan sengaja mengatur penemuannya ini untuk tujuan yang tidak diketahui. Apakah benar Lowland Beauty hanya mimpi biasa, ataukah dia adalah pintu gerbang menuju rahasia yang lebih besar? Hari ini Lowland Beauty disembunyikan di balik dinding tebal museum, atau mungkin di tempat yang lebih rahasia. Tapi meskipun tubuhnya terkunci di balik kaca, pertanyaan tentang dirinya tetap berkeliaran, menghantui pikiran para ilmuwan, sejarawan, dan siapapun yang mendengar kisah ini. Apakah yang sebenarnya tersembunyi di bawah gurun pasir tak lamakan? Dan pertanyaannya, jika Lowland Beauty benar-benar adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, apalagi yang tertidur di sana menunggu untuk ditemukan? Karena mungkin beberapa misteri sebaiknya tidak pernah ditemukan. Gimana menurut kalian? Teori apa yang cocok yang menggambarkan tentang mumi ini atau tentang wanita ini? Menurut kalian teori mana yang paling cocok tentang wanita ini? Tulis komentarmu dan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal berita tentang misteri, kasus pembunuhan, teori konspirasi, dan sebagainya. Gua Agas pamit undur diri, sampai jumpa di next video berikutnya.